Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, salam positif, salam, dan apapun salamnya yang bermakna positif dari berbagai bahasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Naaman yang bisa kalian baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19. Jadi pada suatu hari ada seorang panglima dari bangsa Aram namanya Naaman. Dan Naaman ini bisa dibilang panglima yang hebat. Karena Naaman, Tuhan memberikan kepada bangsa Aram suatu kemenangan yang besar. Dan Naaman ini merupakan panglima kesayangan raja juga. Dan pada suatu ketika Naaman sakit kusta. Ya, kusta itu semacam penyakit kulit, ada bintik-bintik di seluruh tubuh, atau benjol, atau apapun. Pokoknya itu penyakit kulit, ya, penyakit kulit. Naaman ini punya istri, dan istrinya punya seorang budak. Dan budak ini gadis, dan gadis ini seorang Israel. Ya. Jadi gadis ini kayaknya ditawan, sehingga dia menjadi budaknya istri Naaman, dan kebetulan dia orang Israel. Dan dia bilang begini kepada Naaman, Tuan Naaman, kalau Tuan pergi dan menemui seorang nabi di Samaria itu, maka Tuhan akan disembuhkan. Lalu Naaman pergi ceritain tentang apa perkataan gadis itu kepada Raja Aram. Dan Raja Aram bilang, ya udah, aku akan membuat surat buat Raja Israel. Ya, jadi Naaman siapin berbagai uang untuk dikirim, kayak 6.000 shikal emas, 10 talenta perak, dan 10 potong pakaian, ya, potong baju maksudnya. Dan pesannya itu berbunyi, ya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Udah surat udah jadi nih, udah ditulis, hartanya udah kirim, suratnya dikirim. Pas suratnya dibaca, loh, dia kaget, dia kesel, dia sedih atau apa, dia sampai merobek bajunya sendiri, jubahnya. Dan dia bingung dan teriak, Allahkah aku ini sehingga aku dapat menghidupkan dan mematikan, sehingga orang ini mengirim pesan untuk menyembuhkan dari penyakit kusta. Nah, karena kebingungan raja ini dan dia sambil ngerobek baju ini, Elisa bilang begini, mengapa engkau mengoyakkan jubah pakaianmu? Biarkan saja dia datang ke sini. Biarkan dia tahu kalau di sini ada seorang nabi di Israel. Dan Naaman pun datang ke rumah Elisa. Ya, jadi nabi yang di Samaria itu Elisa, ya. Sudah tahu. Jadi Nabi Elisa ada di rumahnya, tetapi Nabi Elisa ini nggak mau keluar. Jadi dia nyuruh seorang pelayan atau bujang laki-laki untuk bilang kepada Naaman tentang pesan Tuhan bahwa dia harus menyelam di sungai Yordan sebanyak 7 kali agar bisa tahir. Ya udah dong, si pelayannya ngomong ke Naaman yang ada di depan rumah. Tuan Naaman, begini ya, kamu harus pergi ke sungai Yordan, lalu kamu harus menyelam sebanyak 7 kali. Maka Tuhan akan tahir dan sembuh dari penyakit kulit ini. Si Naaman kesel dong, kesel. Pertama, si Elisa nggak keluar, yang datang pelayannya. Dan kedua, itu kan banyak sungai yang lebih baik lah, ya, Naaman katakan, daripada sungai Yordan. Dan dia harus pergi ke sana biar dia tahir. Dia bingung, kesal gitu. Tetapi para pegawainya mengatakan, Tuan, seandainya si Nabi Elisa nyuruhnya lebih sulit, mungkin Tuan itu bisa nurut. Tetapi dia ini menyuruhnya itu hal yang sederhana, yaitu menyelam
di sungai Yordan 7 kali. Padahal dia menyuruhnya hal yang simple, hal yang sepele. Begitu. Makanya si Naaman nurut akan perintah Nabi Elisa perantaraan pelayannya itu. Dia pergi ke sungai Yordan dan dia mandi di sana, menyelam di sana 7 kali. Nih ya, aku praktikin. 1, nyelam. 2, nyelam. 3, nyelam. 4, nyelam. 5, nyelam lagi. 6, nyelam. 7, nyelam lagi. Wih, kulitnya udah sembuh. Aku udah sembuh nih dari penyakit kusta. Wah, kulitnya udah bersih gitu. Udah bersih. Dan ini uniknya ya. Tuhan tidak hanya menyembuhkan Naaman, tetapi membuat Naaman terlihat lebih tampan rupanya ya. Karena kulitnya Naaman ini tidak hanya sembuh dari penyakit kusta, tetapi kulitnya licin seperti bayi. Dan Naaman merasa senang, dan Naaman pun kembali kepada Nabi Elisa dengan kudanya. Dia pakai baju dulu, dia berangkat ke sana, dan dia bertemu Nabi Elisa dan memberikan hadiah. Tetapi Nabi Elisa menolaknya. Dan karena Nabi Elisa terus menolak, Naaman bilang begini, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Oke, ada banyak pelajaran yang bisa ditangkap di sini dan poin-poin penting. Yang pertama, kusta itu selain menggambarkan penyakit kulit, digambarkan seperti penyakit kulit, kusta itu sebenarnya menggambarkan dosa. Kusta itu sebenarnya menggambarkan dosa. Mengapa? Karena kalau zaman dulu ya, orang Israel tuh menganggap penyakit kusta ini sebagai penyakit yang disebabkan dari dosa. Disebabkan dari perbuatan jahat atau apa. Buktinya si Miriam ini dulu pernah sakit kusta gara-gara menghina Musa, adiknya sendiri, yang merupakan pelayan Tuhan. Ya, ini mungkin nanti di luar. Nah, si Naaman ternyata memang punya dosa, yaitu menyembah berhala. Dan dia mengakui pada Tuhan melalui Nabi Elisa, dan Nabi Elisa mengampuninya dengan baik ya, dan bilang pulang dengan selamat gitu. Oke, pelajarannya begini. Pertama, kusta memang gambaran dosa. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan kembali, maka kita akan hidup dengan selamat. Kedua, tentang gadis yang tadi, gadis yang menyabarkan firman Tuhan tadi, tentang kalau ada nabi, itu menunjukkan bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tentang ketaatan Naaman. Ya, kita belajar. Ya, mungkin perkara itu sulit bagi Naaman, tetapi kita harus belajar untuk taat agar kita mampu untuk menghargai orang lain dan Tuhan juga ya. Ini belajar ketaatan itu penting. Dan tentang tolong menolong ya. Tolong menolong harus dengan ikhlas ya. Dan terutama sebagai pelayan Tuhan ya. Begitu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya ucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.